hal penting yang ingin saya sampaikan pertama, bahwa berdasarkan keterangan ahli kejiwaan dari Rumah Sakit Anwar Sumeneb yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah itu, menjelaskan bahwa Bapak Sahwito ini adalah orang yang mengalami gangguan jiwa dan sudah ada di stadium berat. Dari keterangan ahli ini juga sudah saya dapat bahwa implikasi dari gangguan jiwa yang dialami oleh Bapak Sahwito ini berakibat atau memiliki potensi merugikan diri sendiri dan orang lain. Ini keterangan ahli jiwa dari Rumah Sakit Muhammad Anwar yang sudah memberikan keterangan di bawah sumpah. Beliau dihadirkan sebagai ahli kejiwaan pada Senin persidangan sebelumnya. Nah, dalam persidangan kali ini, hari Kamis ini, tanggal 11 Desember 2025, yang berlangsung sejak siang dan baru selesai sekira jam 20.30 malam ini, masih belum saya temukan insiden saling pukul antara Asip Kusuma dengan Sahwito. Masih belum saya temukan, setidaknya ini berdasarkan keterangan saksi-saksi. Dua saksi yang hadir di persidangan yang di BAP-nya itu menyatakan adanya saling pukul, waktu memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan Senin kemarin itu, dia menyatakan tidak ada saling pukul. Justru yang terjadi adalah brutalitas atau pemukulan yang dilakukan oleh Bapak Sahwito dengan korban pertama adalah Bapak Abdul Salam, yang kedua Bapak Asip Kusuma, dan yang ketiga Bapak Musahwan. Pak Asip dan Pak Musahwan ini saat ini diproses pidana karena pasal yang di awal tadi saya sampaikan, ini pasal kekerasan secara bersama-sama. Pak Musahwan dengan Pak ABD Salam dengan Pak Sukilan, saya cabut ya, salah. Dua orang saksi yang di BAP ada bahasa saling pukul itu, keterangannya tadi kan mengatakan tidak ada peristiwa saling pukul, yang terjadi adalah pemukulan terhadap Pak ABD Salam, Pak Asip, dan Pak Musahwan. Setelah saya cek berita acara pemeriksaan, justru ini berawal dari pertanyaan penyidik. Dari pertanyaan penyidik ini saya sanksi. Jadi bahasa saling pukul ini penyidik berdasarkan apa? Karena ketika dua saksi ini memberikan keterangan, tidak pernah ada bahasa adanya peristiwa saling pukul. Jadi di penjelasan sebelumnya ini kan kategori saksi kan begini, di peraturan perundangan yang berlaku itu orang yang melihat, orang yang mendengar, orang yang mengalami langsung, atau orang yang tidak melihat, tidak mendengar, tidak mengalami langsung, itu juga bisa dijadikan sebagai saksi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penjabaran makna saksi itu. Cuma pertanyaan yang menggelitik bagi saya, atas dasar apa penyidik ini memberikan pertanyaan dengan key atau dengan kunci adanya saling pukul? Sebab di penjelasan sebelumnya, dua orang saksi ini tidak pernah menjelaskan adanya saling pukul. Kesangsian ini yang tadi saya uji atau saya dalami. Bahkan dua penyidik yang hadir ke persidangan atau dua penyidik yang melakukan pemeriksaan itu hadir ke persidangan dalam memberikan keterangan juga tak bisa memecahkan, tidak bisa menjawab atas istilah saling pukul ini, atas dasar apa mereka. Dari penyidik yang hadir di persidangan yang diposisikan sebagai saksi verbal lisan oleh jaksa penuntut umum, saya juga sanksi pada saat ditanya
kan dalam peristiwa ini ada peristiwa korban pemukulan ya, Asif Kusuma, Pak Abdus Salam, Pak Musahwan. Ini korban pemukulan atau orang yang mengalami akibat dari tindakan Safito yang ngamuk ini. Nah, dari 3 orang ini, 2 tidak dilakukan visum. Pak Musahwan dengan Pak Abdus Salam tidak dilakukan visum, dan ini sudah diafirmasi oleh penyidik verbalisan atau saksi verbalisan ya, mana ia adalah penyidik dalam perkara ini. Padahal mereka juga mengalami pukulan, jadi mestinya secara hukum ini kan juga divisum, karena bagaimanapun mereka ini juga korban. Sedangkan visum terhadap Pak Asif sendiri, penyidik terkait menjelaskan hasilnya itu lupa. Tapi sebelum menjelaskan ini, penyidik ini menjelaskan Asif ini mengalami luka di bagian lengannya, dan itu disampaikan di persidangan Senin kemarin itu. Dan anehnya ini kan kasus Pak Asif, kan beliau ini kan juga melapor. Pak Asif ini diproses berdasarkan laporan keluarga Pak Safito tanggal 10, sedangkan Pak Asif tanggal 11. Punya Pak Asif ini di SP3 dengan alasan Safito mengalami gangguan jiwa, gila atau stres, dan tidak ditemukan peristiwa pidana. Hemat saya sebagai praktisi hukum, ini peristiwa pidananya ada. Orang melakukan kekerasan dari siapapun kepada siapapun, saya rasa itu adalah peristiwa pidana. Kenapa saya katakan sebagai peristiwa pidana? Karena itu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, mau dilakukan oleh siapapun kepada siapapun. Karena secara teori ini adalah delik umum atau tak perlu laporan khusus dan semacamnya. Menurut saya, Musahwan sebagai korban dari adanya brutalitasnya Safito, Asif Kusuma yang juga menjadi korban pemukulan dari Safito, termasuk juga Pak Abdi Salam yang juga jadi korban, mestinya juga dilakukan visum. Tapi visum atas 2 orang ini sebagaimana dikonfirmasi penyidik tidak dilakukan, dan visum terhadap Asif sendiri penyidik menyatakan lupa, dan penyidik ini juga menjelaskan ada luka lecet di lengan. Ini dari sisi hukum saya rasa keputusan penyidik selain bermasalah dalam menerbitkan SP3, juga bermasalah dalam mengkonstruksi berita acara pemeriksaan, utamanya dalam konteks bahasa saling pukul. Jadi pertanyaan penyidik yang bertanya kepada 2 saksi dengan klausul saling pukul itu tidak jelas dasarnya kemana. Karena 2 orang saksi ini sebelumnya tidak pernah menjelaskan adanya saling pukul, dan diperkuat lagi keterangan di persidangan ini, 2 orang saksi ini jelas mengatakan tidak adanya saling pukul, hanya menjelaskan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Safito kepada Asif, kepada Abdus Salam maupun kepada Musahwan. Dan mereka ini tak lebih dari sekedar tak lebih dari upaya untuk menetralisir situasi, menetralisir atau menghentikan amukannya Safito pada waktu acara dimaksud. Selain dari itu, yang perlu saya sampaikan, di fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi yang juga dibawa sumpah itu, Safito ini meresahkan masyarakat, dan ini sudah didukung oleh penjelasan saksi baik warga maupun kepala desa dari 2 desa, Kalebu di desa Rosong, kepala desa Rosong dan kepala desa kepala desa Telaga. Meresahkan. Apa aja yang menurut keterangan saksi ini meresahkan? Ya, Safito ini sempat datang ke rumah orang. Kebetulan ini adiknya saksi, ngambil rokok, dikasih 2, gak mau ngambil semuanya. Sampai juga Safito ini sempat menerangkan Safito ini masih merasakan ada banyak serangkaian perbuatan yang saya rasa memang perlu tindakan terhadap Safito.
Dan sampai saat ini kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Polres Sumeneb maupun Polsek Nongkono itu tidak bersikap apapun terhadap peristiwa ini atau terhadap fenomena ini. Padahal ini penting dan masyarakat ini betul-betul memerlukan pengayoman, memerlukan langkah-langkah kepolisian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya dalam konteks keamanan dan ketertiban masyarakat.